Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur 66 mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah, hei kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan saudara. Dalam konteks firman Tuhan ini adalah di mana Mazmur Daud, dia mau menceritakan apa yang dia alami dalam kehidupannya sehubungan dengan doanya. Dia mau menyaksikan kepada umat-umat Tuhan tentang doanya yang dia jalani dalam kehidupannya. Di mana dia berkata ayat 16, marilah kepadaku, dengarkanlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Pemazmur ini mau menceritakan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada dirinya ketika dia hidup dalam doa. Di mana yang pertama dikatakan bahwa ayat 17, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, yang ditegaskan oleh pemazmur ini yang pertama sehubungan dengan doanya adalah bahwa Allah menjawab doanya ketika dia menaikkan doanya dengan ketulusan. Karena dikatakan bahwa seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar aku. Jadi dia menaikkan doa-doanya dalam ketulusan, dan Allah menjawab, Allah menyatakan kuasanya di dalam kehidupannya ketika dia menaikkan doa dalam ketulusan. Saat ini saudara, kita bisa merenungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Di mana pemazmur ini, di mana Daud menyaksikan bahwa doanya dijawab karena dia menaikkan doa dalam ketulusan kepada Tuhan. Tidak ada niat jahat, kata pemazmur. Tidak ada niat-niat yang lain di sana. Tetapi doa itu memang dipanjatkan di dalam ketulusan sehingga Allah mendengar, Allah menjawab. Saat ini, sudahkah saudara hidup berdoa? Dan sudahkah saudara
memanjatkan doa yang tulus di hadapan Tuhan? Seringkali saudara, kita mau mengalami perkara besar daripada Tuhan, tetapi kita tidak hidup dalam doa, dan doa yang kita naikkan itu bukan doa yang tulus. Seringkali doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa oleh karena keinginan daging, doa oleh karena keegoisan, doa oleh karena hawa nafsu, dan sebagainya. Tetapi pemazmur ini berkata bahwa doanya dijawab karena doa yang dia naikkan itu adalah doa dalam ketulusan. Hari ini naikkanlah doa dalam ketulusan. Ketika saudara menghadapi tantangan, masalah, dan persoalan di dalam kehidupan saudara, naikkanlah doa dalam ketulusan. Bukan karena keegoisan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena keinginan daging dan sebagainya, tetapi saudara naikkan itu memang benar-benar tulus, memang benar-benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena dikatakan ayat yang ke-17, kepadanya aku berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Jadi doa yang tulus itu doa seperti apa saudara? Doa yang dinaikkan demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini saudara minta berkat. Untuk apa saudara diberkati? Untuk keinginan saudarakah? Untuk hawa nafsu saudarakah? Untuk keegoisan saudarakah? Ataukah saudara sedang menaikkan doa dengan ketulusan, di mana saudara rindu memuliakan nama Tuhan? Saudara berdoa, Tuhan berkati, dan kerinduan saudara supaya saudara diberkati, saudara bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Tentu saja berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara, saudara juga salurkan itu kepada orang lain. Karena dengan saudara menjadi berkat bagi orang lain, itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika Tuhan melimpahkan berkat-berkat dalam kehidupan saudara, lalu kemudian saudara menggunakan berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saudara menggunakan berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, itu juga artinya saudara sedang memuliakan nama Tuhan. Jadi atas doa-doa kita, atas permohonan kita, apakah kita mau memuliakan Tuhan? Ada orang misalnya ketika dia sakit, dia berkata, Tuhan sembuhkan aku, kalau aku disembuhkan maka nanti aku melayani Tuhan dan sebagainya. Tetapi ketika dia disembuhkan, dia tidak memuliakan Tuhan, dia tidak melayani Tuhan, malah dia membohongi Tuhan. Itu artinya dia tidak menggunakan jawaban Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak mau menggunakan doanya itu sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan. Doanya itu bukan doa ketulusan. Dia berkata, selesaikan masalahku Tuhan, kalau masalahku selesai maka nanti aku begini begitu melayani Tuhan dan sebagainya. Tuhan berkati aku Tuhan, kalau aku diberkati, kalau doa aku ini dijawab, kalau aku punya berkat begini maka aku akan memberi kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak janji-janji yang diberi kepada Tuhan tapi tidak dalam ketulusan. Sekali lagi hari ini, bagaimana dengan doa-doa saudara? Apakah doa saudara dalam ketulusan? Dan dikatakan saudara di ayat yang ke-19, sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Doa yang dinaikkan dalam ketulusan di ayat 9 ditegaskan bahwa Allah dengar, Allah perhatikan, Allah jawab. Kalau hari ini saudara menaikkan doa dalam ketulusan kepada Tuhan, dengar saudara, Allah pasti menjawab saudara. Itu janji Tuhan. Naikkanlah doa dalam ketulusan. Dan dikatakan ayat 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, yang tidak menjauhkan kasihnya daripadaku. Sekali lagi di sini kembali pemazmur menegaskan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Artinya terpujilah Allah yang telah mendengar dan menjawab doaku. Artinya setelah doa itu dijawab pun, pemazmur ini tetap memuliakan Tuhan. Bukan hanya pada waktu sebelum doa itu dijawab, dia berjanji muluk-muluk, Tuhan nanti kalau doaku dijawab aku akan melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi setelah doanya dijawab pun dia berkata, terpujilah Allah. Hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan.
Naikkan doa dalam ketulusan, bahwa saudara mau doa-doa yang saudara panjatkan itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kemudian nantinya setelah doa saudara dijawab, tetaplah jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan pasti menjawab doa saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari pemazmur yang menyaksikan kehidupan doanya, di mana ketika dia berdoa dan doa yang dia naikkan adalah doa ketulusan, Tuhan menjawab. Dan saat doanya dijawab, itu pun dia tetap memuliakan Tuhan. Hari ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Naikkan doa dalam ketulusan, percaya Tuhan pasti menjawab. Di mana doa yang kita naikkan adalah doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika doa saudara dijawab, tetap muliakan Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Mari kita naikkan, panjatkan doa penuh ketulusan pada malam hari ini. Doa yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka.
Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu, pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tanganmu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilurmu anak-anakmu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tanganmu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anakmu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anakmu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anakmu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka, sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tanganmu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anakmu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai, karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik, dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai, Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS, Tuhan memberkati, TNI Polri, Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya.
Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Dalam